Shalom jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Natal Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Madiun. Walaupun ibadah Natal kali ini dilaksanakan secara online, tetapi kiranya damai dan sukacita Natal tetap memenuhi hati kita masing-masing. Kami selalu berdoa agar berkat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan Anda semua. Bagi jemaat yang rindu untuk membawa persembahan, bisa memberikannya melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini dan di akhir tayangan ibadah ini. Mari kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Pertolongan kami datang dari Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bisa bersama-sama beribadah untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Engkau berbicara dan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami siap untuk memulai ibadah ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yuk teman-teman, kita mau pujikan lagu ini dengan semangat ya. Kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kita angkat tangan bersama ya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Yuk lebih semangat lagi ya. Kita tirukan gerakan teman-teman kita di sini. Sekali lagi ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kita lompat untuk Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Engkau telah lahir di dunia ini untuk menebus dosa kita semua. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Kita lompat untuk Tuhan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, Salam sejahtera seluruh umat Tuhan. Selamat Natal Gereja Utusan Pantekosta 2021. Mari kita bersama-sama memuji Dia, meninggikan namanya. Joy to the world, joy to the world.
prepare His room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Mari bersorak-sorai, joy to the earth, joy to the earth, the Savior waits. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Mari bersorak-sorai, bersuka bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama 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 bersyukur, bersama bersyukur. Dia Tuhan Yesus yang lahir bagi kita, Allah yang perkasa, Dia yang termulia. Katakan, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Dia yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng, perlindunganku. Allah yang perkasa, perkasa. Dia Bapa yang teguh. Gunung batu keselamatan. Mari tinggikan Tuhan kita. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang
surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Segala Tuhan, nama di atas segala nama. Segala nama, nama yang telah membebaskan. Dengan iman katakan segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu Yesus, Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Dia yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Dengan segenap hati katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Dia telah lahir bagi kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Katakan glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Truly He taught us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise
bersama-sama kita katakan call on your needs. Call on your needs. Sembah Dia. Oh, hear the angel voices. Oh, Dalam perjalanan hidup menuju kekekalan, apa yang bisa kita buat? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saudara. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Hidup ini lembaran waktu, harus kita tulis dengan kebenaran.
kepala, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tolong sehingga setiap perkataan adalah perkataan hikmat. Biarlah Natal ini menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam dari New Jersey, Amerika Serikat. Senang untuk bisa hadir kembali pada ibadah perayaan Natal Gereja GUP Madiun ini. Saya dihubungi oleh Bapak Gembala Nathan dan diminta untuk mengirimkan video ini kepada sidang jemaat semuanya. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 22. Ini yang menjadi tema Natal kita pada tahun ini. Ya, ini masih tahun COVID, dan dengan keadaan seperti sekarang, mau tak mau kita tetap beribadah secara online. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sekali lagi kita baca ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, apalagi ketika kita baca pada ketaatan kepada kebenaran, apa yang menjadi anggapan kita adalah bahwa kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan, kepada hukum Taurat atau apa yang boleh atau tidak boleh yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi ternyata kalau kita baca dan pelajari ini lebih jauh, ketaatan kepada kebenaran di satu terjemahan yang berbeda disebutkan seperti ini, bahwa kita mengikuti kebenaran itu sendiri. Pilatus bertanya pada Yesus ketika Yesus diperhadapkan di hadapan dia, bahwa pertanyaannya begini, apa itu kebenaran? Nah, sebenarnya kalau matanya terbuka, dia bisa melihat dengan jelas bahwa pertanyaannya itu salah. Dia seharusnya bertanya, siapa itu kebenaran? Karena yang berdiri di hadapannya adalah kebenaran itu yang harus kita ikuti. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan kita, dan Yesus datang menjadi penebus hidup kita. Dia itulah kebenaran itu. Nah, pertanyaan daripada Pilatus itu terdapat dalam Yohanes 18 ayat 38. Konsep kita tentang kebenaran selalu antara benar dan salah. Kita tidak bisa melihat lebih jauh daripada hal tersebut. Sehingga kalau kita ditanya tentang kebenaran, yang kita pikirkan pertama adalah Taurat atau firman tentang apa yang boleh atau apa yang tidak boleh. Sedangkan seharusnya kalau kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran bagi kita. Mengapa firman Tuhan berkata seperti itu? Karena kita mengerti bahwa dari usaha kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu melakukan kebenaran itu dengan sempurna. Kita hanya menjadi benar di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah kebenaran bagi kita. Karena tanpa Yesus, kita tidak bisa jalan masuk kepada kerajaan Tuhan itu sendiri. Yesus yang menjadi jalan bagi kita, Yesus yang menjadi kebenaran bagi kita, dan Yesus menjadi kehidupan bagi kita. Jadi, ketaatan kita itu bukan pada sekadar mentaati apa yang Tuhan mau kita kerjakan, atau apa yang menjadi benar atau apa yang salah. Ketaatan kita tuh lebih pada mengikuti langkahnya Dia, meneladani hidup Dia yang Dia telah berikan untuk kita. Oke? Karena kalau kita melakukannya tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah menyucikan diri kita. Satu kali Tuhan ingin membasuh kakinya Petrus. Petrus menolak hal tersebut. Yesus berkata seperti ini, kalau kamu tidak mau aku basuh, kamu tidak mendapat bagian di dalam aku. Petrus malah berpikir, kalau gitu jangan cuma basuh kaki saya Tuhan, mandikan saya gitu. Tapi Tuhan berkata begini, enggak, kamu sudah suci, kamu sudah bersih, kamu sudah dimurnikan karena firmanku. Tanpa Petrus sadari, mengikuti Dia telah menyucikan hidupnya dia. Mendengarkan firman-Nya, melakukan firman-Nya tanpa Petrus sadari, dia sudah mengalami penyucian
Dia sudah mengalami kebenaran karena Yesus menjadi kebenaran bagi dia. Nah, ini yang harus kita taruh dalam hidup kita. Oke? Bahwa iman kita itu merupakan iman yang bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Iman itu bukan sekadar sesuatu bahwa saya terus percaya, saya terus kuat, saya terus bertahan, bertekun di dalam Dia. Karena rupanya iman yang kuat itu tidak sesederhana yang kita pikir. Banyak kali iman yang kuat itu ada dalam keadaan kita seperti diombang-ambingkan oleh angin badai yang hebat begitu rupa. Kita tidak mampu bikin apa-apa kecuali kita berseru, Tuhan tolong saya. Dan iman itu justru iman yang menyelamatkan. Iman seperti itu yang justru memberi harapan bagi kita. Karena yang menjadi kebenaran bagi kita bukan diri kita sendiri lagi, tapi Yesus Kristus yang menjadi kebenaran bagi kita. Ingat itu, jangan lupa. Di hari Natal ini, hal yang sangat menarik bahwa Natal itu sebenarnya langkah salib Tuhan yang pertama. Ketika dia turun ke dunia, dia sudah langsung menuju pada salib itu. Kelahirannya menjadi langkah pertama menuju salib itu. Mengapa saya berkata seperti itu? Salib yang Tuhan pikul, memang pada akhirnya ketika dia dipaku di atas kayu salib itu. Tapi menuju ke situ, dia sudah melakukannya ketika dia memutuskan menjadi anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Bahkan Alkitab berkata bahwa sejak sebelum fondasi dunia ini diletakkan, Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Nah, saya suka membayangkan ini sesaat sebelum Bapa di sorga menciptakan alam semesta, langit dan bumi ini. Mungkin dia lagi berdiskusi dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan berkata, saya akan menciptakan seluruh dunia ini. Roh Kudus berkata, dalam kemahatauan Tuhan, tapi manusia yang akan kau ciptakan akan mengkhianatimu. Yesus langsung berkata, tidak usah khawatir. Aku akan menjadi anak domba bagi ciptaan itu. Aku akan memberi diriku menebus mereka. Supaya apa yang kita ciptakan boleh kembali kepada kita. Nah, tidak heran kalau Yohanes Pembaptis menyebut dia, lihat anak domba Allah yang mengangkut isi dosa dunia ini. Jadi, waktu kita mengikuti dia, taat kepada firman-Nya, mengikuti keteladanannya, hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Hidup kita disucikan. Hidup kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Karena Dia menjadi penebus bagi kita, Dia menjadi korban penghapus dosa kita. Nah, menariknya begini, bahwa dalam ayat 23 dari 1 Petrus 1 ayat 22 yang barusan kita baca, ayat 23-nya berkata begini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Ini persis sama dari apa yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Coba kita buka. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, yang menerimanya diberinya kuasa. Di terjemahan yang lain dibilang begini, semua orang yang menerimanya dilahirkan kembali dengan kuasa Allah. Oke, ayat 13 menjelaskan tentang mereka yang dilahirkan kembali nih, bahwa mereka itu yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Karena semua yang tidak percaya pada Tuhan atau semua yang belum percaya pada Tuhan, roh mereka itu mati. Makanya Mazmur berkata begini, bahwa kita itu manusia sama seperti binatang. Karena roh kita mati di hadapan Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus, roh kita bukan sekadar dihidupkan kembali. Roh kita dilahirkan kembali dari Tuhan. Makanya mereka yang percaya kepada Dia disebut lahir kembali. Mereka yang bertobat, berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, dilahirkan kembali dari Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia, ayat 14, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya selalu terpesona dengan kata ini, diam di antara kita. Artinya begini, waktu Tuhan datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, Dia meninggalkan sorga, turun ke dunia dengan satu tujuan ini, untuk tinggal di antara kita. Untuk hidup di antara kita. Coba saudara pikiran, bayangkan kalau Tuhan itu seperti kita.
saya disuruh datang dan tinggal di tempat saudara, saya tentu akan berpikir, untuk apa? Atau apa gunanya untuk saya? Atau apa keuntungan yang saya bisa dapat? Saya suka berpikir bahwa untung Tuhan tidak seperti itu. Karena Tuhan, coba pikir ya, kalau saudara anak presiden, tentu semua orang mau tinggal dengan saudara. Tapi kalau maaf, saudara dari kalangan masyarakat bawah, siapa yang mau tinggal dengan saudara? Apalagi kalau kita ini penjahat, apalagi kalau kita ini penuh dosa, kesalahan kita bertumpuk-tumpuk, dan kita dikategorikan dalam masyarakat sebagai orang yang tidak dianggap, orang yang tidak masuk hitungan. Siapa yang mau peduli sama kita? Siapa yang mau mengasihi kita? Siapa yang mau diam dengan kita? Siapa yang mau tinggal dengan kita? Jawabannya ada satu, Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Natal punya pengertian seperti ini, bahwa Tuhan mau datang tinggal di antara kita. Makanya dia disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Oke, nah Yesaya 9 ayat 5. Ini jawaban yang kita tunggu, yang menjadi, kita baca kegenapannya dalam Yohanes 1 ayat 14 itu. Tapi janji Tuhan tentang Yohanes 1 ayat 14 itu dimulai dalam Yesaya 9 ayat 5. Bahkan lebih jauh sebelumnya. Saya akan jelaskan sebentar dan cepat. Bahwa ketika Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Janji ini tidak hanya dimulai oleh Yesaya. Tapi ini ketika Yesaya mulai menubuatkan hal ini, apa yang Tuhan sebutkan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3, ketika Tuhan memulihkan mereka, ketika Tuhan memakaikan pakaian dari kulit binatang, Tuhan memberi janji bahwa benih dari Hawa akan menghancurkan si ular. Yesaya memberi nubuatan yang jauh lebih jelas daripada Kejadian 3 itu. Ya, nubuatan itu bersifat progresif. Apa yang Tuhan beritahu tahap demi tahap. Dan ketika sampai pada Yesaya berkata, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saya suka berpikir, bagaimana kalau kita hidup zaman Yesaya? Tapi Paulus berkata begini, bahwa apa yang mereka nantikan, kita telah lihat penggenapannya dalam perjanjian baru. Dan kita yang hidup 2000 tahun kemudian sangat menikmati apa yang Tuhan kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Bagi saya, memahami Tuhan yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga merupakan suatu hal yang menjadi kehormatan luar biasa bagi saya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika saya sadari bahwa Tuhan saya mau mati untuk saya, it's more than enough for me. Lebih dari cukup. Bahwa dia sangat mengasihi saya dan tidak meninggalkan saya. Tuhan selalu menyertai kita semua. Makanya firman Tuhan berkata dalam kembali pada 1 Petrus 1 ayat 22 itu, marilah kita saling mengasihi, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di masa yang susah ini, di masa COVID ini, mari kita saling bahu-membahu, tolong-menolong, tidak meninggalkan persekutuan dengan orang percaya. Walau mungkin hanya bisa lewat telepon, atau lewat Zoom, atau nonton YouTube, tapi jangan sampai persaudaraan kita putus karena hal tersebut. Sebab Tuhan mati bukan hanya untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa, tapi Tuhan mati untuk memulihkan hubungan kita dan sesama kita. Petrus berkata sebagai rasul Tuhan, sebagai Bapak gereja, dia berkata begini, salah satu Bapak gereja, Petrus berkata, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya dorong jemaat di Madiun untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Ingat kawan kita, ingat saudara kita, ingat satu terhadap yang lain, terutama mereka yang harus melewati sakit COVID ini, atau penyakit yang lain, atau apapun, kesusahan, bencana, ulurkan tangan, tolong mereka. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa kasih karunia Tuhan dilepaskan untuk kami semua. Dan Natal menjadi suatu hal yang berarti bagi kami ketika kami menyadari bahwa Tuhan mau turun dan diam di antara kami. Mau menjadi salah satu di antara kami dan tinggal dengan kami, Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan datang untuk menjadi korban penebus salah kami. Tuhan yang memberi pengampunan dosa dengan menjadikan diri Tuhan sebagai korban bagi kami. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk itu. Siapakah kami ini? Kami bukan siapa-siapa. Tapi kami tahu kami menjadi sesuatu yang berarti ketika Tuhan menjadi kebenaran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kasih karunia mau memenuhi kami semua. Damai sejahtera Tuhan dan sukacita Natal memenuhi hati kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kami Tuhan. Kelahiran-Mu membawa sukacita bagi kami. Ada pengharapan akan keselamatan bagi kami. Bagi kami Tuhan, kelahiran-Mu merupakan titik awal dari keselamatan yang telah Engkau janjikan. Firman telah menjadi manusia. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau mau tinggal bersama-sama dengan kami. Engkau rela menanggung dosa kami. Engkau menderita bagi kami. Engkau mati bagi kami. Semua Engkau tanggung, semuanya itu Tuhan, boleh Engkau kerjakan, supaya kami boleh diselamatkan. Kami mau taat akan kebenaran, dan kebenaran itu adalah Engkau sendiri. Kami mau Tuhan, meneladani akan kehidupan-Mu. Kami mau menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Engkau telah memberi teladan bagi kami dengan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami mau Tuhan, untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kami seiman yang digembalakan di GUP Harvest Madiun. Kami mau saling berempati satu sama lain. Kami mau berbagi kasih satu sama lain. Kami mau saling mendoakan, menguatkan iman kami Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa buat jemaat Tuhan yang digembalakan di GUP Harvest Madiun Tuhan. Kami berdoa buat ekonomi, juga usaha pekerjaan, serta karier mereka. Saat ini adalah saat yang sukar Tuhan. Pandemi COVID-19 telah membuat semua sendi kehidupan kami menjadi sulit. Tapi kami masih mempunyai pengharapan di dalam Engkau, bahwa Engkau telah berjanji untuk tetap tinggal bersama kami. Engkau telah berjanji apabila kami berteguh iman di dalam Engkau, Engkau Tuhan tidak akan meninggalkan kami, dan Engkau akan melakukan banyak hal untuk kami. Pertolongan-Mu selalu ada buat kami dan datang tepat pada waktunya. Janji-Mu Tuhan, cairilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Janji-Mu ya dan amin, dan kami percaya janji-Mu itu akan terjadi dalam kehidupan kami apabila kami mendahulukan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh menaruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu, baik itu kehidupan pribadi kami masing-masing maupun usaha pekerjaan kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat anak-anak kami yang saat ini sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tuhan tolong tutup bungkus dengan kuasa dan darah-Mu, sehingga saat mereka menjalankan proses belajar dengan cara tatap muka, mereka boleh terhindar dari segala mara bahaya malapetaka, termasuk Tuhan dampak langsung dari pandemi COVID-19. Dan anak-anak kami boleh tetap tinggal di dalam perlindungan-Mu, juga dalam damai sukacita-Mu. Tuhan, saat ini anak-anak kami tengah menjalani ujian akhir semesternya. Tuhan, berkati dengan berkat anugerah surgawi. Hikmat, akal, budi, kepandaian ada pada mereka Tuhan. Dan Tuhan, juga kami mohonkan sempurnakan apa yang telah mereka persiapkan, mereka yang pelajari, sehingga pada saat anak-anak kami menghadapi ujian akhir semesternya, mereka boleh menyelesaikan ujiannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu itu. Tuhan,
saat ini juga kami bawa dalam doa untuk negeri dan bangsa kami Indonesia Tuhan, negeri yang tercinta. Tuhan, curahkan berkat-Mu atas negeri kami, bangsa kami Tuhan. Juga kami mohon Tuhan, campur tangan-Mu untuk pemerintah pusat di dalam mengambil keputusan-keputusan yang akan diambil. Sehingga pada saat keputusan itu diambil adalah keputusan-keputusan yang tepat sasaran dan bijaksana, sehingga boleh membawa dampak positif terhadap kehidupan bangsa kami, baik itu dalam meredam pandemi COVID-19 maupun kebijakan-kebijakan ekonomi yang mampu meredam gejolak ekonomi, sehingga kondisi ekonomi dari bangsa kami menjadi lebih bagus lagi Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga saat mengawal pelaksanaan dari kebijakan pemerintah pusat tidak terjadi gesekan yang berarti di tingkat bawah Tuhan, dan juga mampu meredam percobaan penggantian ideologi negara yang diinginkan oleh kelompok-kelompok radikal, sehingga semua itu boleh teredam dan tidak terjadi pergantian ideologi Tuhan. Dan izinkan negeri dan bangsa kami Tuhan tetap di dalam pertolongan-Mu Tuhan, di dalam penyertaan-Mu Tuhan, sehingga negeri dan bangsa kami selalu damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Seluruh doa kami beralaskan dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang benar-benar hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita sudah hampir mencapai 365 hari di tahun 2021 ini. Beberapa hari lagi. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal 2021. Ini adalah Natal yang kedua, tahun yang kedua maksud saya, dalam masa pandemi ini. Anda masih ingat bukan? Natal kita di tahun 2000 yang lalu masih dalam satu suasana pandemi seperti ini, dan kita masih juga dalam suasana yang sama. Banyak orang yang bertanya kapan selesai pandemi ini, tidak seorang pun tahu. Tapi kita yakin Tuhan intervensi dalam situasi apapun dan akan selesai pada suatu waktu nanti. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mendorong kepada seluruh umat Tuhan, mulai dari anak-anak sampai dewasa, para pria wanita, para hamba Tuhan yang melayani dalam gereja Tuhan di tempat ini, agar kita mengerti bahwa apapun situasinya, maka tidak akan pernah mengurangi nilai Natal, esensi Natal. Karena esensi Natal itu adalah, Natal adalah merupakan satu wujud kasih Tuhan, kasih Allah kepada dunia, kasih Allah kepada kita. Kasih yang bukannya didasarkan pada satu ucapan, aku mengasihimu, ya, tetapi kasih yang dibuktikan dalam sebuah tindakan. Bagaimana Bapa itu telah mengutus putranya datang ke dalam dunia ini. Natal sekali lagi adalah merupakan satu perwujudan dari kasih, cinta Tuhan, dan simpati kepedulian Allah kepada kita. Kita bersyukur untuk itu semua. Dan yakinlah bahwa apapun situasi yang terjadi, karena kita memang tidak bisa hanya memilih situasi yang kondusif. Bahkan seringkali kita juga harus memasuki situasi yang tidak kondusif. Ya. Dalam dunia kan ada dua hal seperti itu. Ada suka, ada duka, ya kan? Ada musim-musim dalam kehidupan ini. Tetapi apapun musimnya dalam kehidupan ini, baik suka atau duka, menyenangkan atau tidak, satu hal adalah Natal itu berarti Allah ber-Immanuel,
menyertai kita. Saya seringkali mengatakan bahwa bagi kita orang-orang percaya, tidak ada satu situasi yang kosong, yang vakum terhadap kehadiran Tuhan. Tuhan tetap hadir, termasuk dalam situasi pandemi seperti hari ini yang sedang kita rasakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan Natal, semangat Natal ini akan memberikan pada kita satu landasan, satu dasar, bahkan menjadi satu motivasi, sehingga kita melayani Dia lebih baik, mengasihi Dia lebih baik, mentaati akan firman-Nya juga dengan lebih setia. Ya, yakinlah, tetap semangat. Anda tetap bersemangat apapun situasinya. Kita yakin bahwa ending daripada orang-orang percaya adalah kemuliaan. Endingnya adalah happy bagi orang-orang yang percaya. Mungkin situasinya sulit hari ini, orang tidak bisa membayangkan. Tetapi kalau kita melihat pada perspektif kebenaran firman Allah, maka di akhir, di ujung jalan sana ada kemuliaan yang menantikan kita. Ya, saya mendorong umat Tuhan, karena kita tidak punya waktu banyak. Tuhan hampir datang, kapan? Tidak seorang pun tahu. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang sisa. Berapa sisa waktu kita tidak seorang pun tahu, untuk melayani Dia, mencari jiwa-jiwa yang tersesat, melakukan kehendak-Nya dengan baik. Tuhan memberkati, tetap bersemangat melayani Tuhan, melayani keluarga, dan melayani sesama. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dengan iman, dengan yakin, dengan iman bahwa apa yang kita imani itu akan terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali mengangkat dan menjemput kita semua. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.